Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi di Isaac Channel. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada seri ketiga ini saya akan berbicara tentang alam kehidupan orang Kristen di bumi ini, di kerajaan 1000 tahun di bumi, kemudian di tata putih dan di surga. Di mana seri 3 ini melanjutkan khotbah pengajaran pada seri pertama dan seri kedua yang bicara tentang 4 alam kehidupan sebelumnya, yaitu yang pertama bahwa orang Kristen itu tinggal di alam kandungan, dan kedua di dunia seperti orang-orang lain, saudara, itu pada sesi pertama. Sedangkan sesi kedua bicara kehidupan di alam Firdaus. Setelah alam Firdaus kemudian di alam perjamuan kawin anak domba, dikata di angkasa, ya, dan itu pada sesi atau seri kedua, sekarang seri ketiga, ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu supaya Roh Kudus menolong kita, menuntun kita, dan Tuhan berikan kewahyuan pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur kepada-Mu karena kembali Engkau memberikan kami karunia kepada kami untuk kami dapat bersama-sama untuk belajar firman-Mu, ya Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami mohon biarlah sucikan tubuh kami, jiwa kami, roh kami, agar kami menjadi Tuhan bait-Mu yang kudus, yang suci, yang baik, yang siap menerima firman-Mu, ya Tuhan. Dan kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu sendiri, pengurapan-Mu sendiri yang akan mengajarkan kepada kami semua. Sebab itu Tuhan, urapilah hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan. Sebab itu taruhlah firman-Mu dalam pikiran hamba-Mu, mulut hamba-Mu, dan hati hamba-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah berasal dari kehendak-Mu sendiri, ya Tuhan, berasal dari firman-Mu. Karena yang menimbulkan iman kami bukan hikmat pengetahuan manusiawi, tetapi adalah firman Tuhan, ya, yang keluar dari Engkau sendiri, Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebab itu berikanlah hamba-Mu karena perkataan hikmat pengetahuan, supaya firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan dapat dipahami, dimengerti oleh siapapun juga dengan jelas, ya Tuhan. Demikian juga biarlah urapi firman-Mu, hidupkan firman-Mu menjadi satu firman yang hidup, Tuhan. Atau menjadi benih yang luar biasa. Dan urapi juga anak-anak-Mu yang mendengarkan, Tuhan, supaya juga dapat mengerti. Bukalah pikiran hati kami untuk kami mengerti firman-Mu. Terima kasih. Segala kuasa iblis, kuasa kegelapan jahat dalam bentuk apapun juga yang tidak mengganggu pemberitaan firman Tuhan saat ini, dalam nama Yesus kami ikat, epatan, kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, sebagaimana yang saya katakan pada awal tadi, bahwa pada seri ketiga ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang alam kehidupan orang Kristen, yaitu baik di kerajaan 1000 tahun, dan juga di tata putih, dan juga di surga. Nah, bicara tentang kerajaan 1000 tahun, saudara, bahwa nanti pada saat kita bersama-sama Tuhan Yesus, ya, selesai perjamuan kawin anak domba, maka kita akan turun ke bumi, ya, turun ke bumi untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk mengalahkan setan, mengalahkan antikris dan pengikutnya, di mana setan, antikris dan pengikutnya akan dilemparkan ke jurang maut, atau dalam bahasa Yunani disebut Abusos. Nah, kemudian kita tinggal di kerajaan 1000 tahun ini. Nah, kerajaan 1000 tahun itu tinggal, itu tempatnya di mana, saudara? Itu tempatnya adalah di bumi ini, saudara. Bumi yang dibaharui, ya, bumi yang diciptakan kembali oleh Tuhan, dibaharui, yang berbeda dengan bumi yang lama. Sebagaimana dalam Yesaya 65 ayat 17 dikatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Nah,
Saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa yaitu tentang letak dari kerajaan 1000 tahun atau di mana nanti kita tinggal adalah yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, Saudara, di mana langit baru, bumi baru ini ya adalah berbeda dengan langit yang lama dan bumi yang lama. Dalam arti berbeda ini adalah berbeda dalam segi struktur dan sebagainya, Saudara. Makanya dikatakan tidak akan diingat lagi. Ya, tapi ini masih di bumi yang lama. Ya, ini bumi yang lama, Saudara. Yang dibaharui Tuhan. Ya, di mana di dalam bumi ini ya dibaharui Tuhan karena bumi yang lama itu dihancurkan, rusak oleh antikris, Saudara. Bahkan dikatakan ya, setiap pulau, setiap kota itu rusak pada zaman antikris, Saudara. Nah, demikian juga langit baru, bumi baru ini itu bukan surga, Saudara. Kenapa? Karena di surga itu tidak ada perkawinan. Ya, sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 22:30 dikatakan demikian. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi langit baru, bumi baru ini bukan Yerusalem baru. Ya, karena di Yerusalem baru nanti kita tidak dikawinkan, kita tidak mengawinkan, kita tidak bisa punya anak. Nah, sedangkan bumi yang baru ini orang masih bisa kawin, orang masih bisa punya anak, punya cucu. Ya, seperti dikatakan di dalam ayat 23, Yesaya 65, ayat 23 dikatakan demikian. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Nah, jadi saudara, dalam kerajaan 1000 tahun ini nanti yaitu ada orang-orang yang masih bisa punya anak beregenerasi, Saudara. Ya, beregenerasi. Ya, mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang masih hidup pada masa antikris. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mau percaya antikris, tidak mau nyembah setan. Dan mereka itu masih hidup dan mereka ini kemudian masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam langit baru dan bumi baru yang sudah di-freshkan, istilah new, fresh, di-freshkan oleh Tuhan. Nah, mereka inilah yang nanti akan punya anak, punya cucu. Ya, sampai 1000 tahun, Saudara. Ya, jadi kembali bahwa kita nanti, saudara, kita yang peserta perjamuan kawin anak domba, ya, maka kita itu akan kembali ke bumi ini bersama-sama dengan orang-orang yang masih hidup, ya, pada masa kerajaan 1000 tahun. Ya, kita akan bersama-sama. Nah, bersama-sama di situ dan tapi kita memang sudah memiliki tubuh yang dimuliakan, tubuh kebangkitan. Ya, kita yang menjadi peserta perjamuan kawin anak domba, ya, maka kita itu tidak akan kawin dan mengawinkan lagi. Ya, karena tubuh kita sudah disempurnakan. Nah, sedangkan tubuh yang masih yang akan melahirkan nanti itu belum disempurnakan, belum diubah, karena mereka itu keturunan dari anak-anak Tuhan yang tidak mau percaya antikris, tapi yang mereka masih hidup pada masa antikris dan mereka masuk kerajaan 1000 tahun. Nah, itu saudara. Kemudian berkaitan dengan alam di mana kita tinggal di kerajaan 1000 tahun nanti, saudara, di bumi ini, maka kita itu tinggal bersama-sama, yaitu orang-orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama dan yang diangkat, yang memakai tubuh kemuliaan. Nah, inilah kita itu, saudara. Ya, kitalah tubuh kita, entah kita dibangkitkan
atau kita nanti tidak atau tubuh kita diubahkan, nah kita tinggal di situ bersama-sama dengan mereka semua, saudara. Baik dari zaman perjanjian lama sampai pada masa kebangkitan orang mati itu. Demikian juga kita akan tinggal juga bersama-sama orang yang mati syahid pada masa antikristus, dan mereka itu tubuhnya juga diubahkan. Ya, seperti dalam Wahyu 20 ayat 4b dikatakan, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Perhatikan, ya, perhatikan jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal. Ya, berarti mereka sudah mati, sudah. Masa sih ada orang yang jiwa kepalanya dipenggal tidak meninggal, saudara? Dan dikatakan juga mereka dibangkitkan, ya, mereka dibangkitkan, ya, mereka dibangkitkan, saudara, dan mereka ikut memerintah selama 1000 tahun. Makanya dikatakan mereka hidup kembali. Nah, ya, jadi kita bersama mereka ini, saudara, kalau nanti kita itu masuk sebagai peserta perjamuan kawin anak domba, atau kita nanti diangkat atau kita dibangkitkan, maka kita bersama-sama orang yang meninggal, ya, yang meninggal karena dianiaya oleh antikris, kemudian dibangkitkan, ya, dan kita akan merintah 10 tahun bersama mereka. Kemudian kita juga bersama-sama dengan orang yang hidup pada masa antikris, ya, yang mereka tidak menyembah setan, tidak menjadi pengikut antikris, tapi mereka inilah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik itu bisa orang Israel sendiri, ya, orang Israel sendiri yang bertobat setelah Tuhan menyuruh kedua utusannya, ya. Ada tafsiran mengatakan itu adalah Elia dan Musa. Dengan juga mungkin juga orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus sebelum pemerintahan antikris, dan mereka melihat, menyaksikan, mendengar perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa, maka mereka bertobat dan mereka percaya Yesus, dan mereka masih hidup di masa pemerintahan antikris ini, ya. Itu, dan mereka inilah, atau orang Kristen sendiri yang tidak diangkat, yang masih hidup tidak diangkat, ya, yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang digambarkan sebagai 5 darah yang bodoh. Nah, mereka ini masuk pemerintahan antikris, mereka dianiaya, dan mereka yang masih hidup, mereka inilah yang masuk bersama-sama ke dalam kerajaan 1000 tahun di bumi yang diperbarui, ya, dengan tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita yang diangkat, diubahkan, kita hanya roh kita saja, saudara, jiwa kita dengan tubuh yang sudah dimuliakan. Nah, setelah kita lihat bagaimana nanti suasana dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini, ya, di mana kita tinggal dengan orang-orang yang masih hidup di bumi pada masa pemerintahan antikris, atau yang sudah meninggal, atau kita hidup bersama-sama dengan saudara seiman semua orang percaya dari zaman Adam sampai dengan pada masa kebangkitan, saudara. Yang jelas dikatakan kehidupan di kerajaan 1000 tahun ini adalah sangat bahagia, saudara. Ya, sangat bahagia. Kenapa? Yesaya 65 ayat 19 dikatakan, aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Nah, saudara, jelas di sini bahwa suasana kerajaan 1000 tahun adalah suasana yang sangat sukacita, sangat bahagia. Ya, tidak ada erangan, ya. Artinya benar-benar sukacita, bahagia, saudara. Bahagia. Ya, karena tentunya apa? Karena yang memerintah adalah Tuhan Yesus, Raja Damai, Allah yang perkasa, ya, penasihat yang ajaib. Tuhan Yesus sendiri yang memerintah jadi raja, yang penuh kuasa, Sang Mesias itu
beserta kita nanti akan kita ikut memerintah dalam kerajaan 1000 tahun ini. Sehingga suasana dunia itu benar-benar bahagia, saudara. Ya semuanya itu, ya semuanya jadi pengikut Kristus. Semuanya dipercaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga bahagia, saudara. Penuh kasih satu sama lain, saudara. Ya, nah bahagia ini juga ya ditunjang oleh situasi yang berikutnya adalah semua sehat sempurna dengan umur yang panjang, saudara. Yesaya 65 ayat 20 dikatakan, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka tidak akan bersusah-susah, ayat 23, dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Jadi Tuhan berkati kita. Berkat apa? Umur panjang. Tadi dikatakan orang yang mati umur 100 tahun itu dikatakan mati muda. Ya, jadi artinya matinya itu lebih dari itu. Dan bahkan dikatakan kalau kurang dari itu mati kutuk, saudara. Ini berarti masih ada kematian di bumi ini, saudara. Ya di kerajaan 1000 tahun ini. Makanya inilah bukan surga itu, saudara. Walaupun yang disebut bumi baru, langit baru, inilah ada bumi yang sudah diperbarui Tuhan Yesus. Ya, beda nanti dengan langit baru, bumi baru, yaitu yang turun dari surga itu, saudara. Tapi ini dibuat oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi mereka itu sehat-sehat, saudara. Ya panjang umur. Ya bahkan tidak ada orang yang bayi mati keguguran, tidak ada. Sehat sempurna. Ya kalau kita sekarang di bumi ini sedikit sakit, ini sakit, penderitaan kita enggak di sana, sehat sempurna. Ya jadi tidak ada lagi istilah ya happy birthday to you, semoga panjang umur dan sebagainya. Itu hanya harapan di dunia sekarang ini. Tapi kalau nanti dalam kerajaan 1000 tahun kita, orang-orang percaya di sana pasti umur panjang. Ya, umur kita 100 tahun ke atas semua, saudara. Ya, maaf, bukan kita, tapi orang yang penduduk bumi di kerajaan 1000 tahun. Karena kita ini tidak mengalami kematian. Ya, kita yang diangkat. Ya, kita yang pakai tubuh kemuliaan, yang mengikuti pesta kawin anak domba. Kita tidak mengalami kematian, kita tidak menikah, kita tidak punya anak, saudara. Ya, kita hidup seperti malaikat memang, ya. Karena tubuh kemuliaan itu tubuh yang luar biasa, saudara, ya. Yang tidak bisa mati, itu namanya tubuh kemuliaan. Tubuh seperti Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, ya. Kemudian kenapa umur kok panjang penduduk kerajaan 1000 tahun ini? Karena mengalami kemakmuran yang luar biasa. Ya, Yesaya 65 ayat 21 dikata demikian. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ya, jadi tidak ada orang miskin, tidak ada pengemis, tidak ada yang minta-minta. Karena apa? Penduduk bumi waktu itu, ya, di mana kita sebagai rajanya tidak mengalami kemiskinan, saudara, makmur. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun nanti di mana kita tinggal memang benar-benar kerajaan yang untuk utopis, ya sifatnya utopis yang tidak bisa dicapai sekarang ini. Tapi itu nanti yang rajanya, pemerintahnya ada benar-benar adil, benar-benar sejahtera, ya, bertahan sampai 1000 tahun, saudara, ya. Nah, dan juga suasana dalam langit baru, bumi di sini, saudara, kerajaan 1000 tahun ini, yaitu yang membuat orang bahagia. Kenapa? Karena doanya dijawab. Ya, Yesaya 65 ayat 24 dikatakan demikian. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah
mendengarkannya. Ya, doanya dijawab, saudara. Ya, doanya dijawab Tuhan. Siap doa dijawab. Wah, kan bahagia, saudara. Ya kalau kita doa tidak dijawab kan, aduh, tidak dijawab. Apalagi dalam situasi seperti ini. Ya, kita sedang krisis, tidak ada duit, berdoa Tuhan, cukupi kami berikan, tapi tidak dijawab. Ya, tapi nanti berdoa orang-orang dijawab, saudara. Ya, ya betapa bahagianya. Maka betapa bahagianya. Dan kebahagiaan itu juga tercermin dari suasana masyarakat yang apa? Rukun dan damai, saudara. Ya, semua makhluk hidup damai. Ya, rukun. Sebagaimana diungkapkan dalam Yesaya 65 ayat 5. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Loh, aneh. Domba itu ya dimangsa oleh singa. Singa itu mangsa domba. Masa ini rukun, saudara, ya? Ya, dikatakan singa akan makan jerami. Loh, itu saudara. Jadi singa bukan karnivora lagi, tapi singa pemakan rumput, herbivora, saudara. Makanya tidak makan domba, saudara. Ya, dikatakan juga seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Nah, ular tidak makan daging lagi, tapi makan debu. Ya, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Nah, saudara, jadi rukun sekali, saudara, ya, rukun sekali. Dengan juga ya manusia dengan yang lain rukun sekali. Sebab ada sedikit kejahatan langsung disikat ya oleh Tuhan Yesus Sang Raja. Ya, pemerintahan adil dan damai. Nah, saudara, itulah alam yang indah sekali. Kita ada di kerajaan 1000 tahun, saudara. Nah, kemudian sudah dalam kerajaan 1000 tahun ini rupanya namanya 1000 tahun. Ya, tidak akan bertahan lebih dari 10 tahun. Karena setelah kerajaan 1000 tahun selesai, maka Tuhan melepaskan yaitu setan antik dan pengikutnya, ya, dan antikris. Setan dilepaskan dari Abusos atau jurang maut, dan mereka kembali ke bumi, saudara. Kembali dalam kerajaan 1000 tahun yang kembali, dan mereka dengan singkat, ya, maka penduduk bumi bisa dipengaruhi oleh setan dan pengikutnya ini. Ya, dikatakan bahwa sepertiga penduduk bumi dipengaruhi, saudara. Ya, sepertiga dipengaruhi, sehingga terjadilah peperangan lagi yang dipimpin oleh setan, antikris, dan orang-orang dipengaruhi melawan Tuhan Yesus, saudara. Melawan Tuhan Yesus, dan terjadilah peperangan yang besar, yaitu di peperangan di Gog dan Magog. Dan singkat cerita, setan ini dan pengikutnya dikalahkan. Ya, setan dan iblis, setan, roh jahat itu akhirnya, dan antikris itu dilemparkanlah ke lautan api yang menyala-nyala. Ini yang disebut dengan istilah neraka. Ya, sedangkan orang-orang di luar pengikut antikris, saudara, pengikut antikris, maka mereka juga dibinasakan semua, saudara. Dibinasakan semua. Nah, terus kita di mana? Saudara, Alkitab memang tidak memberikan keterangan yang jelas. Namun Alkitab beritahukan kepada kita di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa tadi disebut langit dan bumi lenyap. Istilahnya fly away, ya, terbang jauh, dah tidak kelihatan lagi. Ya, di mana langit, bumi yang di mana kita tinggal itu akan dilenyap.
Nah, terus kemudian dikatakan pula bahwa ya ada tahta putih, dan di depan tahta putih itu semua orang mati. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Nah, jadi kalau kita lihat ini siapa ini orang mati besar dan kecil ini? Ya, dikatakan mereka inilah, ya, dikatakan bahwa dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Artinya orang mati, saudara, itu dibangkitkan kembali. Ya, orang mati baik dibangkitkan kembali artinya dikasih tubuh yang baru. Ya, siapa orang mati ini? Adalah orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada pencipta langit dan bumi. Ya, dan pada zaman Yesus yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, dari zaman Adam, saudara, sampai berakhirnya kerajaan 1000 tahun. Ingat, dalam kerajaan 1000 tahun banyak orang yang memberontak, ya, tersesat karena antikris. Ya, demikian juga mereka ini mati dalam peperangan, terus mereka dibangkitkan. Demikian juga orang yang tinggal dalam Tuhan diubahkan tubuhnya, saudara. Diubahkan, ya, sehingga orang yang percaya Tuhan, yang masih setia pada Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun itu juga diubahkan oleh Tuhan, ya, dan mengalami itu diubahkan, dan orang mati pokoknya dibangkitkan. Jadi peristiwa kebangkitan dan peristiwa pengangkatan bisa dikatakan terjadi lagi di sini, saudara, di mana yang masih hidup dibangkitkan, yang masih hidup diubahkan, yang mati pada zaman kerajaan 1000 tahun ini dibangkitkan kembali. Nah, sedangkan yang masih hidup dibangkitkan, yang percaya Tuhan, yang diubahkan tentunya mendapatkan jaminan keselamatan. Tetapi yang dibangkitkan pada masa antikris, pada masa kerajaan 1000 tahun, ya, dan sebelumnya itu mereka diadili di tahta putih, saudara. Ya, dan firman Tuhan mengatakan kalau namanya tidak ditulis dalam kitab kehidupan, ya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka, saudara. Ya, mereka akan dimasukkan dalam api neraka yang menyala-nyala bersama iblis dan pengikutnya. Ya, sedangkan orang-orang anak-anak Tuhan ya diadili dan mereka mendapat upah. Ya, makanya disebut kitab di orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Ya, jadi itu juga mendapat upah lagi, saudara. Ya, sehingga inilah, ya, kita ada di alam tahta putih itu, saudara. Ya, memang Alkitab tidak mengatakan, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Yohanes melihat. Yohanes ini mewakili kita, saudara. Ya, melihat suatu tahta putih, berarti kita ada di alam sekitar tahta putih itu. Ya, di mana kita menyaksikan, orang-orang sekarang ini menyaksikan penghakiman tahta putih, dan kita sudah tidak dihakimi lagi karena kita sudah dapat upah pada masa perjamuan kawin anak domba, ya, saudara. Jadi itulah alam yang keenam, saudara. Sedangkan alam terakhir, ya, yaitu apa yang disebut dengan istilah langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, atau surga itu sendiri. Nah, ini, ya, setelah langit baru, bumi baru lenyap dan kita tinggal di tahta putih, dan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan dilemparkan ke neraka selama-lamanya, saudara. Maka kita diberikan langit baru dan bumi baru. Ya, seperti dalam Wahyu 21 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Nah, saudara, ya, jadi langit yang lama itu tidak ada lagi. Ya, langit yang pertama dan bumi yang pertama tidak ada lagi, saudara. Yaitulah. Jadi dengan kata lain bahwa kerajaan 1000 tahun yang di bumi itu adalah bumi yang pertama. Jadi Tuhan menciptakan tuh dua bumi ini, satu bumi yang pertama, yaitu sejak Tuhan menciptakan pada Kejadian 1 sampai dengan Wahyu pasal 21 ini, saudara.
Ya, itu bumi pertama. Sedangkan bumi yang baru, langit yang baru ini dikatakan turun dari surga, saudara. Seperti dalam 21 ayat 2 kita Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 10 lompat. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Nah, saudara, inilah tempat kita nantinya terakhir. Ya, turun dari surga, artinya bagian dari surga itu sendiri. Kalau langit baru, langit dan bumi lama itu diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi bukan dari surga. Tapi kalau ini bagian dari surga. Ya, bagian dari surga. Jadi boleh dikatakan ini adalah surga itu sendiri. Ya, kenapa? Turun dari surga. Ya, saudara. Ya, turun dari surga. Ya, karena ini bagian dari surga, maka hal yang kedua yang kita ketahui dari surga ini, bahwa Tuhan itu akan tinggal bersama kita selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 3 dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, saudara, ya, jadi ini Tuhan itu tinggal bersama dengan kita. Makanya kita tidak dipisahkan lagi, saudara. Ya, tidak akan dipisahkan lagi dengan Tuhan sejak kita yaitu bersama-sama Tuhan Yesus. Ya, di perjamuan kawin anak domba. Ya, Alkitab mata di angkasa. Cuma angkasa di mana itu Alkitab tidak menjelaskan, cuma itu suatu tempat tersendiri, saudara. Ya, jadi di sini Tuhan ada bersama dengan kita. Untuk apa? Yaitu untuk menjadi raja. Nah, dalam 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, pasal 22 ayat 5b, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, ini. Jadi Tuhan sendiri menjadi raja kita. Nah, karena Tuhan menjadi raja kita, maka tidak ada lagi penderitaan, saudara. Tidak ada penderitaan, tidak ada maut. Ingat, kerajaan 1000 tahun masih ada maut, masih ada kematian. Ya, dikatakan kalau orang mati 1100 tahun itu mati muda. Tapi di sini tidak ada kematian, saudara. Ya, jadi beda antara kerajaan 1000 tahun dengan surga itu beda, saudara. Ya, di surga itu tidak ada kematian lagi. Tidak ada, makanya tidak ada perkabungan, tidak ada duka cita, menangis ditinggal saudaranya. Tidak ada ratap tangis, tapi yang adalah ketawa bercanda. Ya, tidak ada duka cita. Nah, duka cita disebabkan banyak hal, mungkin kekurangan duit, mungkin sakit, masalah keluarga dan sebagainya yang bikin kita sakit, saudara. Yang bikinnya duka cita, tapi di surga enggak ada. Kenapa? Karena memang kita tidak dikawinkan dan mengawinkan. Ya, yang surga itu bahagia sekali. Ya, bahagia sekali, saudara. Ya, makanya Paulus pernah bilang bahwa kalau boleh aku sekarang pergi ke pulang. Ya, intinya ke Knidos. Tapi kalau Paulus masih hidup di bumi menghasilkan pulang. Ya, saudara. Makanya juga bilang berbahagialah orang yang mati sekarang di dalam Tuhan. Ya, kalau kita di dalam Tuhan meninggal, kita otomatis masuk surga itu, saudara. Ya, kemudian surga ini, ya, itu juga di surga ini tidak ada penerang, tidak ada matahari. Karena yang menjadi penerang itu apa? Tuhan sendiri. Dalam Wahyu 22 ayat 5 dikatakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak akan memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, dan ditegaskan dalam ayat 23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Nah, jadi Tuhanlah sang penerang.
Yesus lampunya, saudara. Ya, jadi Allah ya penerang dan yang lampunya. Jadi Tuhan sendiri yang menerangi sehingga tidak ada lagi malam, tidak ada malam, tidak ada pagi, tidak ada siang. Semua terang benderang, saudara. Ya, semua terang benderang, saudara. Nah, kemudian yang selanjutnya di surga ini, saudara, ada surga itu penuh kemuliaan dan kemegahan yang luar biasa. Ya, makanya dalam Wahyu 21 ayat 18, saya baca sampai 21. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Ayat 19, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu merah, dasar yang keempat batu jamrud. Ayat 20, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lajuardi, dan yang ke-12 batu kecubung, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang itu terdiri dari mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Wah, saudara, ini menunjukkan kemuliaan surga itu luar biasa. Ya, luar biasa, jalannya dari emas. Jadi kita nginjak-injak emas. Kalau kita di dunia mungkin tidak punya emas, apalagi logam mulia tidak punya, saudara, jangan takut. Kita yang percaya Yesus, ya, kita yang penting masuk Firdaus dulu, saudara, dan kita akan sampai ke surga. Kita benar-benar kita itu merasakan kenikmatan kemuliaan luar biasa, saudara. Ya, yang sangat indah sekali, saudara. Ya, surga ini benar sangat indah sekali, luar biasa, saudara. Ya, karena ini betapa besarnya sukacita yang luar biasa. Ya, saudara, maka daripada itu kita sebagai orang Kristen, kita patut mengucap syukur senantiasa dalam segala perkara, karena kita memiliki pengharapan yang jelas. Sebagaimana di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi saudara, dengan kita, kalau kita percaya Tuhan Yesus, saudara, ya, maka kalau kita meninggal, ya, maka kita akan masuk Firdaus. Ya. Setelah dari Firdaus, ya, Firdaus ini merupakan alam ketiga bagi orang Kristen. Ya, yang pertama adalah alam kandungan, yang kedua dunia ini, yang ketiga Firdaus, yang keempat ada kita bersama-sama di alam, yaitu perjamuan kawin anak domba. Kemudian kita kembali lagi ke dalam kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun kita kembali di tahta putih. Setelah tahta putih barulah kita, ya, ditempatkan oleh Tuhan, yaitu bagian dari surga itu sendiri, yaitu Yerusalem baru, ya, di bumi baru, langit baru, yaitu surga itu sendiri yang tidak ada matahari karena mataharinya Tuhan. Penuh kemuliaan, penuh sukacita, ya, tidak kurang apapun juga. Karena itu mari kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita jaga keselamatan itu, kita pelihara keselamatan itu, ya, kita pertahankan keselamatan itu sampai Tuhan ambil kita. Jangan tukarkan Tuhan Yesus dengan apapun juga. Ya, jangan sampai kekayaan atau kemiskinan memisahkan kita dari Tuhan. Jangan sampai kesakitan atau kesehatan memisahkan kita dari Tuhan. Kita bisa seperti Ayub, ya, bahwa kita apakah di dunia ini kita hanya menerima yang baik aja dari Tuhan, yang tidak baik tidak, ya. Artinya saudara, Tuhan izinkan kalau saudara saat ini mengalami kesulitan, mungkin sakit, mungkin persoalan yang berat, masalah pekerjaan, tidak punya duit, saudara, kerja sulit dan sebagainya, ketahuilah itu adalah untuk menguji iman kita, supaya iman kita tetap senantiasa teguh di hadapan Tuhan. Ya, kita mengucap syukur punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang akan selalu memberi kekuatan kepada kita, perlindungan kepada kita, kalau kita yaitu datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata,
barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, jadi dengan demikian maka selesailah sudah khotbah pengajaran dari seri kehidupan alam, 7 alam kehidupan orang Kristen, saudara ya. Yaitu yang pertama tadi, orang Kristen tinggal di alam kandungan, ya, di mana kita dibentuk di sana. Yang kedua, kita tinggal di dunia, ya, bersama seorang berdosa, bersama seorang percaya. Di dunia ini kita membentuk sejarah. Yang ketiga, setelah kita meninggal dunia, ya, maka kita tinggal di alam Firdaus, ya. Firdaus itu bukan surga, tapi Firdaus alam sementara, ya, alam sementara yang menghibur kita. Di dunia penuh penderitaan, tapi di Firdaus ini kita dihibur bersama dengan Abraham. Makanya Wahyu mengatakan, Wahyu berkata, berbahagialah orang mati sekarang di dalam Tuhan, karena dia akan dihibur. Nah, kemudian setelah itu nanti kalau Tuhan Yesus datang ke bumi, ke awan-awan, membunyikan sangkakala, maka kita pindah dari Firdaus dengan pakai tubuh kemuliaan, ya, kita bersama-sama, ya, di alam perjamuan kawin anak domba. Di sana kita bersukacita, berbahagia. Kenapa? Bertemu Kristus untuk selama-lamanya. Nah, setelah di sana kemudian kita masuk ke dalam alam selanjutnya, yaitu alam yang kelima, saudara ya, yaitu kerajaan 1000 tahun di bumi yang sudah dibarui. Dalam kerajaan 1000 tahun terjadi yang luar biasa, ya, ya, di mana kita juga pakai tubuh kemuliaan, ya, dan penduduk di bumi kerajaan 1000 tahun umurnya panjang-panjang, minimal 100 tahun, ya, saudara. Nah, kemudian setelah itu, setelah kerajaan 1000 tahun, ketika Tuhan mengalahkan setan dan sebagainya, maka kita dipindahkan ke alam yang keenam, yaitu tahta putih, ya, di mana kita bisa menyaksikan orang-orang yang mati dibangkitkan. Nah, kebangkitan kedua ini, saudara, menyaksikan, nanti kita bisa menyaksikan itu. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke alam surga. Puji Tuhan, ialah firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa supaya Tuhan senantiasa kasih kita kekuatan, penghiburan dalam situasi seperti ini. Tuhan kasih kita pertolongan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang kembali kepadamu, mengucap syukur karena Tuhan sudah memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan, betapa bahagianya orang yang sudah percaya kepada Engkau. Karena orang sudah percaya kepada Engkau, ya Tuhan, Engkau akan berikan jaminan keselamatan. Engkau berikan kehidupan yang kekal, Tuhan. Sehingga ketika kami di alam kandungan, Engkau membentuk kami. Kemudian kami lahir di dunia ini, maka Engkau proses kehidupan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi serupa dengan Engkau, untuk mendatangkan buah itu, Tuhan. Walaupun kami sadar di bumi ini banyak penderitaan, kesulitan, tapi kami tidak sendiri, Engkau sertai sampai kami Tuhan menghembuskan nafas terakhir. Dan Engkau masukkan kami ke dalam alam Firdaus, bertemu dengan orang yang percaya semuanya sudah meninggal bersama Bapak Abraham, Tuhan. Dan kemudian Engkau angkat kami kembali, Tuhan, ke angkasa untuk masuk bersama-sama menikmati keindahan sukacita perjamuan kawin anak domba, Tuhan. Dan kemudian setelah itu Engkau masukkan, Engkau turunkan kami kembali ke bumi ini, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kami memerintah sebagai raja 1000 tahun. Setelah itu Tuhan, Engkau angkat kami kembali, yaitu ke tahta putih Allah, menyaksikan orang yang Engkau hakimi, ya Tuhan. Dan kemudian Tuhan, bahwa langit lama, bumi lama, atau ciptaan yang pertama Engkau lenyapkan, menghancurkan, Tuhan. Dan Engkau berikan kami alam yang baru, yaitu surga, yaitu langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, yang turun dari surga yang penuh kemuliaan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ini meneguhkan kami semua. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dengan demikian selesailah sudah, yaitu khotbah pengajaran seri kehidupan 7 alam kehidupan orang Kristen, ya saudara. Dan kita akan bertemu kembali, yaitu dalam
khotbah-khotbah selanjutnya dengan dengan khotbah-khotbah pengajaran selanjutnya pada kesempatan yang berikutnya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.